Shalom saudara-saudara yang berada di rumah. Bersama kami kembali di dalam Firman-Mu Pelita dan belajar Firman-Mu bersama dengan saya Novus Tresman dan Pendeta Glenn sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam Pendeta Glenn. Selamat malam. Apa kabar? Sehat-sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara Nobel bagaimana? Sehat-sehat juga? Sehat-sehat, puji Tuhan. Ah, Malam hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam redaksi kami. Ya. Nah, saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Apakah Anda sehat-sehat? Puji Tuhan. Kami harap Anda semua tetap sehat dan tetap semangat, bersuka cita dan senang belajar firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, kami ingin menyampaikan bahwa jika saudara mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang ingin untuk diangkat atau dibahas di dalam channel kita ini atau dalam diskusi kita ini, silahkan sampaikan ke email di bawah ini, WA atau live chat. Ya. Dan kami berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara semampu apa yang kami bisa dan tentunya didasari oleh Alkitab. Nah, pendeta, sebelum kita masuk ke dalam pertanyaan kita pada malam hari ini, mari saya akan pimpin saudara-saudara semua yang ada di rumah dan juga kami di tempat ini untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan pada malam hari ini untuk dapat mempelajari akan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Roh-Mu menuntun kami agar apa yang kami baca sebentar, apa yang kami dengarkan sebentar, itu dapat menguatkan akan iman percaya kami dan menuntun kami untuk selangkah lebih hari lebih dekat kepada Tuhan. Sertailah saudara-saudara kami yang di rumah ya Tuhan, dengan tuntunan Roh-Mu kiranya juga mereka dapat mengerti akan pelajaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik saudara-saudara, pendeta, ada satu pertanyaan yang masuk ke dalam redaksi kita pada malam hari ini. Nah, pertanyaan ini masuk dari nomor telepon 081 355 2 sekian-sekian. Nah, pertanyaannya adalah tolong dijelaskan isi ayat dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53. Nah, kalau saya buka dalam Matius 27 ayat 52 dan 53, ya, bagi saudara-saudara yang ada di rumah, boleh juga membuka bersama-sama dengan saya. Matius 27 ayat 52 dan 53. Dan kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, bagaimana pendeta? Ini kalau saya lihat di dalam di dalam ayat ini, itu disebutkan bahwa ada orang-orang yang bangkit pada waktu Yesus bangkit. Sedangkan selama ini kita kan belajar bahwa akan ada kebangkitan pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Nah, apakah ini kebangkitan yang sama ataukah mungkin ini yang spesial? Ya, ini kita perlu gali pada malam hari ini ya. Oke, silakan pendeta. Oke, Saudara. Pertanyaan tadi hampir sama dengan perkataan pelajaran pada Kamis yang lalu, ketika Yesus mengatakan saudara Lazarus akan bangkit. Dan Maria serta Marta terlebih khusus berkata bahwa memang benar akan bangkit, tetapi kapan bangkitnya? Nanti pada akhir zaman. Tapi maksud Yesus berkata bahwa akan bangkit bukan pada akhir zaman, tetapi kapan? Pada saat itu ketika dia akan membangkitkan Lazarus. Pertanyaan hampir sama. Apakah kebangkitan itu hanya akan terjadi akhir zaman? Ayat ini sudah mengangkat tentang adanya kebangkitan. Mari kita lihat Saudara Nobel. Untuk lebih memperjelas, kita perlu melihat kembali background setting dari perikop ini. Kita mulai lihat ayat ini, Matius 27 ayat 52 dan 53, dia tercatat di dalam satu perikop dengan judul Yesus mati pada ayat 45 sampai dengan ayat 56. Dan cerita tentang kematian Yesus ini tercatat di dalam 4 Injil. Matius, Markus,
Lukas, dan Yohanes. Namun ada namunnya Saudara Nobel. Kenapa? Ya. Informasi yang disampaikan di dalam ayat 52 dan ayat 53 itu hanya dicatat di dalam Injil Matius. Oke. Tidak ada tercatat di dalam Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang tadi itu ya 27 ayat 52 dan 53 Ya. itu ya. Oh, oke. Pada Injil lain menceritakan tentang Yesus mati, Yesus bangkit. Ya. Tetapi cerita tentang ada orang-orang yang bangkit tidak ada pada kitab Injil yang lain. Oke. Mungkin dengan latar belakang ini dari informasi yang kita butuhkan terasa kurang sekali informasi tentang menjelaskan Ya. orang-orang yang bangkit pada saat itu. Maka pertanyaan yang masuk tadi melalui nomor 0813-552 sekian mengatakan tolong diperjelas akan ayat ini. Mari kita mulai memulai Saudara. Pertama, ini mencatat peristiwa ketika Yesus disalibkan. Dan Yesus yang telah dipakukan di mana? Di kayu salib. Mari kita cari informasi lainnya. Coba kita baca ayat 45 dan ayat 46. Oke. Kita akan baca dalam Matius 27 ayat 45 dan Mungkin sampai ayat 50 Zon Nobel. Oh, Ya. oke, 45 sampai ayat yang ke-50. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Dan kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, ayat 49, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. 27 ayat 50 dikatakan Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Oke, terima kasih. Ketika Yesus disalibkan, sejak jam 12 siang itu tercatat dalam ayat tadi, yang terjadi adalah kegelapan. Yes. Dan akhirnya sesaat sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, ia berseru, Eli, Eli lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pertanyaan begini Saudara Nobel, apakah benar Bapa meninggalkan Yesus? Tentu tidak. Ya, kita akan lihat bagian selanjutnya. Keadaan yang Yesus alami di kayu salib adalah rangkaian dari keadaan yang sebelumnya Yesus alami dan rasakan ketika ia berdoa di Taman Getsemani. Coba kita lihat beberapa informasi yang tercatat dalam Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Lukas 22 ayat 42 sampai 44. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ada seperti satu indikasi bahwa Yesus akan menyerah dari misinya. Dan Yesus dipenuhi dengan satu rasa ketakutan yang besar. Pertanyaannya apa yang terjadi? Kenapa saya ingin menyinggung akan ayat ini? Karena begini, saya ingin mengangkat dan menunjukkan kepada Saudara Nobel dan saudara-saudara di rumah betapa parah dampak dari dosa tersebut. Saya mau ilustrasikan begini Saudara Nobel. Seberapa beratkah beban dosa itu? Sehingga membuat Yesus ketakutan dan berpeluh darah. Apakah berat beban dosa ini berbicara tentang masa benda? Oh, beratnya 5 kilogram. Ketika dihitung dengan semua jumlah penduduk dunia, terlalu berat untuk Yesus pikul. Apakah demikian? Tidak. Namun berbicara tentang dampak dan akibat yang mengerikan dari dosa. Ini yang perlu kita sadar dan ketahui. Berbicara tentang dampak dan akibat yang mengerikan dari dosa. Yesus sudah tahu jalan yang akan Yesus lalui. Dia sudah tahu apa yang akan terjadi. Ketika ia dengan kasihnya memilih untuk memikul dosa dunia. Yesus sudah tahu.
Ia tahu bahwa ia nanti akhirnya akan mati menggantikan tempat Saudara Nobel, menggantikan tempat saya dan menggantikan tempat kita semua dan menggantikan tempat seluruh manusia agar manusia dapat hidup. Ketakutan yang disebutkan di dalam Lukas tadi ayat 44 bukan karena ketakutan dari siksaan yang akan ia alami. Bukan Yesus takut, oh nanti saya akan dicambuk, disalib. Bukan ketakutan seperti itu. Bukan karena ketakutan akan mendapatkan siksaan yang parah. Perhatikan bagian ini. Kengerian dosa yang dahsyat membuat Yesus khawatir dan takut. Takut akan apa? Takut akan kematiannya di kayu salib nantinya. Akan menjadi perpisahan kekal antara dirinya dan Bapa di sorga. Ketakutan seperti inilah yang ada pada Yesus. Kengerian, buruknya dosa tersebut yang membuat dia berpikir bahwa nantinya perpisahan karena dosa yang besar ini akan membuat perpisahan tersebut menjadi perpisahan yang kekal. Memisahkan dia dengan Bapanya di sorga. Inilah yang terjadi ketika ia mengeluarkan kalimat, jikalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Inilah yang terjadi ketika Yesus berseru, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bukan karena Yesus takut akan siksaan dan kematian. Namun Yesus mengetahui kengerian dan dampak dari dosa yang menakutkan tersebut. Pelajaran dari hal ini, Saudara Nobel, jangan pernah kita menganggap remeh atau jangan pernah kita memandang sebelah mata atau suka main-main dengan dosa. Kenapa? Karena dosa itu sangat mengerikan. Dosa akan memberikan akibat yang fatal. Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Nah, pendeta, setelah kita lihat dampak daripada dosa ini, cuman ada sedikit pernah saya dengar. Jadi katakan ada satu ayat, saya lupa di buku mana, dikatakan aku dan Bapa sudah bersama-sama dari awal sampai sekarang mungkin ya. Jadi artinya Yesus ini tidak pernah terpisah dari Bapaknya. Namun karena dosa dan dia harus menebus akan dosa itu, sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Dan pada saat itu, kalau saya tidak salah, disitulah dia berkata, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena dia mungkin merasa bahwa pada saat itu hubungannya dengan Tuhan itu sangat jauh sekali gitu. Dan bagi Yesus itu adalah satu, ya kalau saya bisa bilang, ada seorang bayi yang bergantung kepada orang tuanya dan ditinggalkan begitu saja. Mungkin Yesus juga pada saat itu merasa seperti bayi ini. Jadi Yesus itu karena dosa yang dia pikul, sehingga kalau saya tidak salah, saya pernah baca juga saat di buku Lukas, bahkan Allah pun memalingkan wajah. Betul sekali, Saudara Nobel. Di mana dampak dari dosa itu sangat mengerikan. Sehingga seperti yang dikatakan, ketika Yesus di kayu salib, Allah memalingkan wajahnya. Ketakutan seperti inilah yang terjadi kepada Yesus sejak dari Getsemani sampai dia di kayu salib. Bukan takut karena sakitnya siksaan, tetapi ketakutannya adalah perpisahannya akan menjadi perpisahan yang kekal. Karena seperti yang sudah berkatakan tadi, dari awal ia bersama-sama dengan Bapa, berjalan bersama-sama, dan akan terpisahkan karena menggantikan tempat kita mati di kayu salib. Maka pelajaran pentingnya adalah jangan pernah kita anggap enteng itu dosa. Jangan pernah kita menganggap remeh itu dosa. Saya bisa bilang memang cukup menakutkan karena dampak dari dosa. Kalau Yesus dia takut terpisah dari Tuhan, kalau kita manusia takut hukumannya. Takut akan hukumannya, betul sekali. Ini yang memang kalau kita berpikir kembali sangat menakutkan efek daripada dosa ini. Betul sekali. Terkadang kita pikir, wah ini kan hanya kesalahan kecil. Ya, lama-lama ada pepatah bilang dari kecil-kecil lama-lama juga menjadi bukit.
Nah, ternyata akibat dosa ini sangat menakutkan. Sangat menakutkan, sangat mengerikan. Ya. Dan ada satu kalimat yang saya juga pernah dengar yang disampaikan oleh para komentator Ya. Alkitab, bahwa setiap kali kita melakukan kembali pelanggaran dan dosa, kita sama seperti menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Ya. Maka kita harus berhati-hati melakukan tindakan yang menyakiti hati Tuhan, yang melanggar Ya. akan perintah-perintah Allah. Setelah Yesus berseru, Yesus menyerahkan nyawanya dan ia mati. Pertanyaan saya ini, jam berapa dia mati itu? Dia mati jam 3 sore. Ya, disebutkan jam 3 sore. Petang. Apa yang terjadi pada jam 3 tersebut, Zonobel? Ya, seharusnya itu adalah korban petang. Ya, betul sekali. Sangat betul. Seharusnya itu adalah waktu dari Ya. persembahan petang. Coba baca ayat 51 dari Matius pasal 27. Kalau kita baca dalam Matius 27 ayat 51, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Ya, coba saudara lihat. Terjadi gempa bumi dan tirai di bait suci, apa yang terjadi? Ya. Terbelah dari mana? Atas ke Atas bawah. sampai ke bawah. Saya tidak akan banyak menjelaskan untuk bagian tirai yang terbelah ini karena akan sangat dalam pembahasannya, karena podcast kita malam hari ini untuk memperjelas akan ayat yang diminta. Oke. Sekarang kita masuk pada bagian yang lain, saudara. Pada saat Yesus mati Ya. dan terjadi gempa, pada saat yang sama di Ka'bah akan menjalankan persembahan petang. Persembahan petang. Ketika imam telah siap untuk mempersembahkan, dia sudah memegang domba tersebut, korban, pisau sudah di tangan. Pada saat dia sudah siap untuk mempersembahkan persembahan petang, terjadi apa? Gempa. Gempa tersebut mengakibatkan imam terlepas genggamannya terhadap korban Domba yang akan dipersembahkan. Ya. Dan pada hari itu, saudara tahu, tidak ada persembahan petang. Jadi imam sudah siap, Sudah siap, lalu kemudian sudah ada domba, sudah ada pisau untuk menyembelih persembahan petang, pas di jam 3 itu terjadi Gempa gempa. Wow. Karena kenapa? Yesus mati. Karena kenapa tidak terjadi persembahan sore tersebut? Bukan hanya karena gempa, karena ini saudara, karena korban yang sesungguhnya telah mati di kayu Amin. salib. Begini saudara, setiap persembahan korban yang Allah perintahkan sejak kejatuhan manusia dalam dosa di Eden adalah gambaran dari korban pengganti dosa. Pengganti dosa. Dan hal ini merupakan gambaran atau lambang dari korban yang sesungguhnya yang akan dipersembahkan dan mati di kayu salib, menjadi pengganti kematian manusia, yaitu Yesus. Jadi korban-korban itu adalah gambaran, lambang dari korban sesungguhnya yang akan mati di kayu salib menggantikan tempat kita. Jadi pada saat itu jam 3 petang harusnya korban petang tidak jadi korban karena Nah, sudah ada korban yang sudah ada korban yang sesungguhnya. sesungguhnya. Ini Betul biasa sekali. ini. Betul Pemahaman yang sekali, baru saudara. yang saya barusan dengar ini. Ya. Mari kita coba lanjut. Coba saudara Nobel baca pada ayat 52 dan 53 dari Matius 27. Di mana ayat ini saudara Nobel adalah pertanyaan yang masuk, yang minta untuk diperjelas. Ya, jadi nomor telepon yang sudah menanyakan akan hal ini coba simak baik-baik. Matius 27 ayat 52 dan 53, dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ya, mungkin pertanyaan yang perlu untuk diperjelas adalah kapan sebenarnya mereka bangkit? Dan siapakah mereka ini yang bangkit? Ya. Saya mau bawa pembahasan ini secara perlahan dan ingin memperjelasnya supaya bisa mendapatkan satu gambaran yang utuh. Ketika Yesus mati terjadi apa? Gempa bumi. Gempa bumi ini membuat tanah terbelah di Ka'bah, tirai terbelah dari atas ke bawah, robek dari atas ke bawah,
dan kubur terbuka. Pada Kubur waktu terbuka. Yesus bangkit, pada hari yang ketiga, atau disebutkan dalam Injil lain, Yesus bangkit pada hari pertama dalam minggu. Oke. Perhatikan hal ini, bukan hanya Yesus yang bangkit, Ya. namun ada juga orang-orang yang turut bangkit. Boleh dapat poinnya? Oke. Saudara Bel? Ada orang-orang yang turut bangkit. Yesus mati, terjadi gempa, kubur terbuka, tidak ada yang bangkit di situ. Hanya kubur terbuka. Namun pada waktu Yesus bangkit hari ketiga, ada juga orang-orang yang turut bangkit. Kemudian orang-orang yang turut bangkit ini, mereka pergi ke Yerusalem, menunjukkan diri mereka kepada banyak orang. Dan ketika Yesus naik ke sorga, orang-orang ini juga turut naik ke sorga bersama-sama dengan Yesus. Saya ingin saudara coba baca dalam Mazmur pasal 68 ayat 19. Karena orang-orang ini dalam Mazmur 68 memberikan sebutan kepada mereka. Coba baca dalam Mazmur 68. 68, Mazmur 68 ayat 19, Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Ya, orang-orang kudus ini, orang-orang ini kalau dalam terjemahan Ya. New King James Version menyebutkan sebagai saints, orang-orang Saints. kudus. Ya. Dalam Mazmur pasal 68 ayat 19 menyebutkan orang-orang ini adalah tawanan. Tawanan. Ya. Tawanan dalam hal apa? Mereka menjadi tawanan. Mereka menjadi saksi yang hidup dan nyata bahwa apa? Yesus sudah itu bangkit. benar-benar bangkit. Jadi ketika mereka bangkit, mereka pergi masuk ke kota kudus, masuk ke Yerusalem. Untuk apa? Mereka masuk untuk menjadi saksi bahwa mereka telah menang dari kematian oleh karena Yesus. Mereka yang tadinya telah mati, bangkit karena siapa? Yesus yang bangkit. Yesus yang adalah buah sulung yang telah bangkit dari kematian. Jadi Saudara Nobel, hal ini sebenarnya meruntuhkan satu teori yang dibangun oleh para pemuka agama, yang dibangun oleh para pemimpin agama, orang-orang yang mencoba menjebak Yesus dan membunuh Yesus di kayu salib. Di mana mereka mengatakan ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, mereka katakan bahwa kubur Yesus kosong karena mayatnya telah apa? Dicuri. Karena mayatnya telah dicuri oleh murid-muridnya. Namun kesaksian dari orang-orang yang bangkit ini sebenarnya menjadi satu kesaksian yang jelas bahwa Yesus memang bangkit. Karena orang-orang ini juga turut bangkit ketika Yesus bangkit. Yesus yang adalah buah sulung bangkit dari kematian. Pendeta, saya juga berpikir ya, kalau misalnya pada saat ini, apakah masih terjadi kebangkitan-kebangkitan seperti ini? Kalau pertanyaan apakah masih terjadi kebangkitan-kebangkitan seperti ini pada saat ini? Tidak terjadi saat ini, Saudara Nobel. Tidak terjadi. Karena mereka bangkit bukan bangkit dengan sendirinya. Orang-orang ini bangkit karena kuasa kebangkitan yang Yesus alami. Amin. Jadi kalau bilang sekarang, oh ada si A yang Bangkit. sudah mati bertahun-tahun, dia telah bangkit berjalan. Hati-hati, jangan sampai kita tertipu seperti raja siapa? Raja Saul yang ya, pergi kemana? pergi ke wanita penyihir. Iya. Di Endor. Untuk apa? Untuk bertemu dengan Samuel. Oh, oke. Dia melihat sosok Samuel datang, padahal itu bukan Samuel. Samuel telah mati. Jadi kalau tanya adakah itu sekarang, saya bisa jawab tidak ada sekarang. Oke. Kebangkitan akan terjadi ketika Tuhan datang yang kedua kali. Oke Saudara, yang selanjutnya adalah kenapa, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah begini sebenarnya. Kenapa Yesus bisa bangkit dari kematian? Dan kenapa orang-orang kudus ini yang juga disebut sebagai tawanan atau saksi turut bangkit? Ingat pelajaran kita podcast sebelumnya? Ya. Bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia memiliki segala kuasa di mana? Di surga dan di Di bumi. sorga dan di bumi. Dan berbicara tentang kematian adalah sesuatu hal yang mudah bagi Allah untuk membangkitkan orang yang sudah mati. Karena apa? Bagi Tuhan kematian adalah satu hal perkara yang kecil. Bagian yang selanjutnya dan yang terakhir yang saya mau terangkan adalah begini Saudara. Kebangkitan orang-orang dalam
Matius 27 ayat 52 sampai 53 yang disebutkan dalam Mazmur 68 sebagai tawanan. Dan mereka bangkit untuk menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar bangkit. Bukan mayatnya dicuri dan rumor disebarkan oleh para murid bahwa Yesus bangkit. Tidak. Yesus memang bangkit pada hari itu. Kebangkitan mereka ini, para tawanan ini, menjadi satu pengharapan dan satu jaminan, saudara. Jaminannya sama yang kita telah pelajari pada pembahasan sebelumnya. Apa jaminannya? Kalau kita akan dibangkitkan, ya, kalau kita setia. Kita akan dibangkitkan kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita setia kepada Tuhan, kalau kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kita akan menerima satu mujizat yang sama pada akhir zaman. Kapan itu? Pada peristiwa Tuhan datang kedua kali, di mana akan terjadi satu kebangkitan yang besar. Kebangkitan yang besar di mana umat-umat kudus, umat-umat yang percaya dibangkitkan ketika Tuhan datang kedua kali. Jadi saudara, penekanannya adalah kebangkitan orang-orang ini adalah jaminan dan pengharapan. Kita juga akan dibangkitkan ketika kita mengalami kematian di dunia ini. Kapan? Ketika Tuhan datang kedua kali. Jadi kita tidak bangkit secara sendiri-sendiri ya pendeta. Benar sekali. Jadi kita harus memahami bahwa tidak ada kebangkitan individu, orang per orang, atau mungkin yang sementara berjalan tiba-tiba diangkat naik ke surga, tiba-tiba hilang, tiba-tiba betul sekali saudara. Tidak seperti demikian. Jadi kebangkitan itu dilakukan oleh Allah, karena Allah adalah Allah yang Maha Kuasa, dan kebangkitan akan terjadi ketika Tuhan datang dengan kemuliaan di awan-awan pada kedatangannya yang kedua kali. Harapan saya saudara begini, mudah-mudahan apa yang dibahas pada malam hari ini bisa menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang masuk ke kontak kita di podcast ini, Firman Pelita ini. Dan mudah-mudahan ini dapat memberikan penjelasan yang jelas dan memberikan juga jaminan bahwa akan ada jaminan kebangkitan ketika Tuhan datang yang kedua kali. Oke, baik saudara-saudara, inilah Firman Pelita Podcast Q&A pada malam hari ini. Semoga pertanyaan saudara dapat dijelaskan dan dapat dimengerti dari penjelasan yang tadi, dan sudah menjawab akan pertanyaan-pertanyaan kita sebagian besar. Dan terima kasih banyak Pendeta Glenn. Terima kasih untuk pelajaran kita pada malam hari ini, dan saya akan membacakan kembali highlight yang penting daripada pelajaran ini. Pertama, jangan pernah kita menganggap remeh atau memandang sebelah mata atau suka bermain-main dengan dosa. Karena dosa itu sangat mengerikan dan dosa itu akan memberikan akibat yang fatal. Sedangkan Yesus saja sendiri merasa sangat berat menanggung dosa kita. Betul sekali. Apalagi kalau cuma kita, manusia biasa. Kedua, kematian Yesus merupakan penggenapan dari semua tata cara upacara ibadah di Perjanjian Lama. Jadi kalau tadinya mereka harus mengorbankan korban pagi, petang, dan juga mungkin malam ya Pastor ya. Nah, ketika itu setelah Yesus mati pada saat itu sudah tidak ada lagi korban petang, karena korban yang sesungguhnya yaitu Yesus sudah menggantikan semuanya itu. Makanya dikatakan bahwa Yesus ini adalah penggenapan dari semua tata cara upacara ibadah di Perjanjian Lama. Yang ketiga, kebangkitan dari orang-orang kudus yang menjadi tawanan dan saksi memberikan kita itu suatu pengharapan dan jaminan. Pada waktu Yesus datang yang kedua kali akan ada yang namanya kebangkitan. Amin. Bagi orang yang percaya. Demikianlah Firman-Mu Pelita Podcast pada malam hari ini. Saya meminta Pendeta Glenn untuk menutup pertemuan kita di dalam doa. Oke, terima kasih. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, terima kasih karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Di malam hari ini kami dalam pembelajaran firman Tuhan, kami diingatkan bahwa betapa buruk, menakutkan dan mengerikan akibat dari dosa-dosa
yang mungkin kami anggap sebelah mata, kami anggap sepele, namun akibat itu sangat mematikan ya Tuhan. Tolong kami Tuhan dan sadarkan kami untuk selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, untuk menjauhi kejahatan, menjauhi pelanggaran dan dosa. Kami juga telah memperoleh satu jaminan dan pengharapan bahwa pada kedatangan Tuhan yang kedua kali, kami akan dibangkitkan ketika kami setia, ketika kami percaya dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan, saudara-saudara kami yang mengikuti pembahasan demi pembahasan dalam channel Firman-Mu Pelita Podcast pada malam hari ini. Berkat-berkat Tuhan menjadi bagian umat-umat Tuhan. Mungkin ada yang dalam keadaan sakit, kami menyatukan hati kami dan berdoa, marilah Tuhan memulihkan, marilah Tuhan memberikan kesembuhan, dan marilah Tuhan mencurahkan berkat bagi mereka yang memiliki pergumulan-pergumulan di dalam masa-masa pandemi ini. Terima kasih karena Tuhan baik, berkatilah kehidupan kami selanjutnya, dan tolong kami Tuhan agar kami boleh kembali mengikuti kelas belajar Alkitab ini dalam Firman-Mu Podcast, Pelita Podcast pada pertemuan selanjutnya di Kamis yang akan datang. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, jika saudara merasa terberkati dengan podcast ini, mari share ke kerabat dan keluarga kita. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saudara-saudara pemirsa, tetaplah semangat, tetaplah bersukacita, dan jangan lupa untuk belajar firman Tuhan. Terima kasih Pendeta Glenn. Terima kasih Nobel. Selamat malam. Selamat malam.